Halo geng sehat, perkenalkan saya Dr. Edward, dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUD Taman Sari. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan mengenai kesehatan mental secara umum, khususnya di Indonesia pada saat masa pandemi ini. Jadi kesehatan mental atau jiwa adalah suatu kondisi di mana individu dapat merasa sejahtera, bisa menyadari dirinya, kemampuannya seperti apa, lalu dia bisa berkembang dengan optimal, dengan sesuai dengan potensi dirinya, lalu dia juga bisa mengelola stres ataupun tekanan dalam kehidupan sehari-hari yang wajar yang dihadapinya. Kemudian dia juga bisa produktif, serta bisa juga berperan dalam komunitasnya. Bagaimana dengan orang dengan masalah kejiwaan? Orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang memiliki masalah fisik, sosial, mental, baik pertumbuhan atau perkembangannya juga, ataupun dalam kualitas hidupnya, yang pada akhirnya berisiko untuk mengalami gangguan jiwa. Lalu bagaimana bedanya dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ? Kalau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam baik pikiran, perasaan, ataupun perilaku yang nampak dalam tanda-tanda ataupun gejala-gejala dari gangguan jiwa yang bermakna, yang bisa pada akhirnya mengurangi kemampuan atau fungsi dia sehari-hari ataupun membuat dia merasa menderita. Sedangkan kalau tekanan mental adalah berbagai macam hal yang bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan mental. Nah, ini bisa berbagai macam faktor, bisa karena tempat tinggalnya, keluarga, lingkungan sekitar, pekerjaan ataupun sekolah, ataupun kondisi ekonomi, serta yang tidak kalah penting adalah masalah relasi dengan orang lain, yang bila kurang baik itu bisa menjadi faktor penyebab dari tekanan mental. Tekanan mental yang tadi sudah disampaikan itu bisa berefek juga pada kondisi fisik, karena pada saat kita mengalami tekanan mental yang berlebih, itu bisa mengeluarkan hormon kortisol atau hormon stres secara berlebihan juga di dalam tubuh. Nah, ini efeknya bisa banyak sekali terhadap kesehatan fisik, seperti gangguan di fungsi otak, ada gangguan di persarafan, ataupun di kondisi metabolik dalam tubuh. Jadi kondisi kesehatan mental itu sangat penting untuk kita upayakan, karena di Indonesia sendiri gangguan mental itu cukup banyak. Menurut data yang diambil dari Riskesdas tahun 2018, gangguan cemas itu pada usia 15 tahun ke atas mencapai 6,1% dari seluruh populasi di Indonesia. Sedangkan skizofrenia yang merupakan gangguan mental yang berat itu bisa sampai 7 dari 1.000 orang. Yang tidak kalah pentingnya adalah angka bunuh diri yang masih relatif tinggi, yang dikatakan bisa sampai lebih dari 800.000 jiwa per tahunnya. Dan sayangnya, di dalam gangguan mental ini seringkali terjadi fenomena gunung es, yakni orang-orang yang mengalami gangguan mental seringkali tidak terdeteksi atau tidak melaporkan kondisi yang dialaminya, sehingga data yang menunjukkan bahwa 91% orang-orang yang mengalami gangguan mental ini tidak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa secara optimal. Selama masa pandemi di Indonesia, gangguan mental bisa dikatakan agak meningkat. Menurut data yang diambil oleh PDSKJI terhadap 1.725 orang, didapatkan angka bahwa orang yang mengalami cemas bisa mencapai 64,8%, serta yang mengalami depresi bisa sampai 61,5%, serta yang mengalami trauma atau tekanan berlebih terkait dengan pandemi bisa mencapai 74,8%. Dan 1 dari 5 orang tersebut diketahui telah mengalami pemikiran ataupun ide-ide untuk bunuh diri. Dari data yang tadi telah disampaikan, kita bisa melihat bahwa kesehatan mental ini sangat penting, dan kita perlu mengupayakan agar kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini bisa terus ditingkatkan. Dengan peningkatan kesehatan jiwa, kita bisa mengupayakan beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni bisa mengupayakan kualitas hidup terbaik dari tiap orang dengan mendukung pengembangan potensi dirinya semaksimal mungkin. Sehingga setiap orang, termasuk orang dengan gangguan jiwa, dapat mencapai kondisi kembali normal tanpa adanya gejala ataupun tanda gangguan jiwa, atau setidaknya dia dapat mencapai kualitas hidup terbaik dari dirinya.
Ada beberapa cara untuk bisa menjaga kesehatan mental ataupun melatih mental kita tetap baik. Kita perlu memulai pola hidup yang sehat seperti berolahraga teratur, istirahat yang cukup, makan yang sehat dan seimbang, lakukan hal-hal yang memang kita senangi yang produktif, menjaga pikiran agar tidak khawatir berlebihan, percaya diri dalam hal-hal yang kita lakukan, serta menyediakan waktu untuk bisa kita kembali nyaman dan tenang. Mendukung orang dengan gangguan mental memang bukan sesuatu yang mudah, namun dapat kita lakukan. Pertama-tama kita perlu menyediakan waktu untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Kita tetap perlu memperlakukan setiap orang dengan baik seperti bagaimana kita biasanya memperlakukan mereka, tidak menggurui, tidak menghakimi, tidak juga menyepelekan permasalahan ataupun kondisi yang mereka alami. Jangan membanding-bandingkan pengalaman yang mereka rasakan dengan pengalaman-pengalaman orang lain, terutama apabila kita belum mengetahui secara pasti apa saja yang dia alami. Sebaliknya, kita perlu memberikan penentraman pada mereka bahwa kondisi psikologis ataupun gangguan mental yang mereka alami ini tidak berbeda dari kondisi fisik yang dialami oleh orang lain yang bisa diatasi apabila berobat dengan teratur. Kita perlu mendukung mereka agar mereka bisa memiliki keberanian dan jalan untuk mendapatkan pertolongan medis di bidang kesehatan jiwa dari tenaga medis profesional kesehatan jiwa. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kesehatan mental itu dan bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai kesehatan mental, silakan hubungi hotline center RSUD Taman Sari di sini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kamu, like, komen, dan subscribe agar kamu selalu terupdate dengan informasi kesehatan dari RSUD Taman Sari.